Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Febriani dengan NIM 219611086 kelas A3, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan materi metodologi penelitian dengan judul upaya meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan model snowball drawing pada mata pelajaran PKN di kelas 6. Latar belakang, sejak manusia lahir ke dunia, telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya rasa ingin tahu. Adapun wujud dari keingintahuan ini adalah adanya akal. Identifikasi masalah yang pertama, kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran PKN. Yang kedua, penyampaian materi yang kurang aktif. Yang ketiga, siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran di kelas. Batasan masalah, yang pertama meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa pada mata kuliah PKN di kelas 6. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran snowball drawing pada mata pembelajaran PKN di kelas 6. Rumusan masalah, yang pertama bagaimana hasil belajar dan minat belajar sebelum menggunakan model snowball drawing. Yang kedua, bagaimana penerapan model snowball drawing. Tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui hasil belajar dan minat belajar sebelum menggunakan model snowball drawing. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model snowball drawing. Manfaat penelitian, yang pertama bagi siswa akan berguna meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, bagi sekolah sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan pengajaran. Landasan teoretis. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar sering diartikan sebagai suatu proses perubahan, itu dapat berupa pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nantinya diharapkan siswa mampu memecahkan masalah-masalah atau tuntutan hidupnya. Minat belajar. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Minat pada hakikatnya merupakan sebuah sebab akibat dari pengalaman. Minat berkembang sebagai hasil dari suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan dipakai di kegiatan yang sama. Fungsi minat dalam belajar. Yang pertama, minat memudahkan terciptanya konsentrasi. Yang kedua, minat mencegah gangguan perhatian di luar. Yang ketiga, minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. Model pembelajaran snowball drawing. Yang pertama, pengertian model snowball drawing. Snowball drawing adalah suatu metode pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola, lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Kelebihan dan kekurangan metode snowball drawing. Adapun kelebihan metode snowball drawing, yaitu yang pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran menjadi lebih efektif, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. Kemudian kekurangan dari metode snowball drawing, yang pertama sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Memerlukan waktu yang panjang, murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Pembelajaran PKN di SD. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran PKN ini merupakan suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada Pancasila, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat masih belum optimal disampaikan ke siswa. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun pengertian dari PTK yaitu penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar yang berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dalam sebuah ruangan kelas saja, secara bersama tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Tahap-tahap dari PTK yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam tahap pertama, peneliti menyusun rencana kerja penelitian dengan memberi penjelasan tentang perencanaan, merupakan kegiatan merancang secara rinci tentang apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan adalah kegiatan ini dalam PTK bagi guru. Pelaksanaan tindakan ini berupa penerapan model atau cara mengajar yang baru pada PTK untuk pengembangan profesi guru. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Pengamatan merupakan tindakan pengumpulan informasi yang akan dipakai untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Yang keempat, refleksi atau reflecting. Refleksi yaitu untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Tujuan dan manfaat PTK. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Kemudian manfaat PTK, dengan penelitian PTK meningkatkan dan memperbaiki kinerja siswa dalam belajar dan kinerja guru dalam mengajar di sekolah. Subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MIS Islamiyah Londut, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 semester genap tahun ajaran 2017-2018. Penentu subjek diperoleh berdasarkan hasil diskusi dan rujukan dari kepala sekolah. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 6 MIS Islamiyah Londut, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017-2018. Kemudian waktu penelitian. Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas dalam rangka melaksanakan perbaikan pembelajaran PKN, materi mendeskripsikan pengertian organisasi melalui model pembelajaran snowball drawing. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian. Tindakannya dilakukan melalui proses pengkajian ulang. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi awal atau orientasi untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, keadaan di dalam kelas, dan mengidentifikasi kemungkinan masalah-masalah yang akan muncul sehingga secara tidak langsung, peneliti akan mempersiapkan langkah dan model untuk memecahkan persoalan yang kelak akan dihadapi di kelas tersebut. Kemudian guru menentukan langkah-langkah untuk perencanaan tindakan. Prosedur PTK melalui penerapan model snowball drawing untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas 6 MIS Islamiyah Londut, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, observasi. Dan yang terakhir, refleksi. Teknik pengumpulan data. Instrumen ini digunakan dalam penelitian ini menggunakan pilihan ganda atau multiple choice. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, angket atau kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Menghitung rata-rata, menghitung hasil belajar perseorangan. Seorang siswa dapat dikatakan tuntas belajar jika telah mencapai skor 75% atau nilai 75 sesuai nilai kriteria ketuntasan minimal pada pelajaran PKN di MIS Islamiyah Londut, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terima kasih.